Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching model Tirta bersama teman sejawat oleh CGP Kusmega Dewi, coachnya Kusmega Dewi, coach Ibu Maulidiana, dan sebagai pengamat adalah Bu Melian. Kasus yang ketiga, Coach Kusmega Dewi, coachnya Bu Maulia, pengamat Bu Maulian. Ini kasusnya rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah ini yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru ini mengajar tanpa buku teks. Jadi rekan guru ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ya, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana, Uli? Iya, Ibu Mega. Saya pengen cerita-cerita nih dengan Bu Mauli. Apa Bu Mauli punya waktu? Boleh Bu Mega, dengan senang hati. Saya juga perlu teman nih untuk bercerita. Iya. Saya lihat Ibu Mauli akhir-akhir ini tidak bersemangat gitu. Mengapa gitu? Benar Bu Mega, saya memang ada sesuatu hal ya, suatu permasalahan yang sedikit mengganggu. Jadi saya memang ingin mencari teman bercerita untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, seperti itu. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Moli dan apa yang ingin Bu Moli hasilkan dari diskusi kita hari ini? Ya mungkin nanti Bu Mega bisa membantu saya mencarikan bagaimana solusinya, dan tentu dengan solusi tersebut mungkin saya bisa menyelesaikan apa permasalahan saya saat ini yang saya hadapi. Seperti itu Bu Mega. Oh itu, apa ada lagi Bu Mauli? Bingung juga ya Bu Mega, saya juga nggak tahu kenapa masalahnya bisa membuat saya akhir-akhir ini menjadi tidak bersemangat seperti ini gitu. Seperti itu Bu Mega. Coba Ibu Mauli cerita apa yang Ibu rasakan saat ini. Seperti perasaan tidak nyaman ya Bu Mega ya dalam situasi mengajar seperti itu. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Kurang ada semangat Ibu Mega dari diri saya. Sepertinya kayaknya semangat saya itu sedang turun gitu karena ada sesuatu hal. Seperti itu Bu. Maksud Ibu Mauli agak-agak merasa tertekan atau bagaimana? Ya, bisa dibilang seperti itulah Bu. Jadi kan masalahnya seperti ini ya Bu Mega ya. Ini sewaktu pengawas supervisi kemarin Bu Mega. Oh itu. Coba Ibu Mauli ceritakan bagaimana kejadiannya, jadi saya bisa dengar pula kan? Kan gini Bu, jadi sewaktu pengawas datang kemarin, waktu supervisi, jadi seperti ada masalah lah dengan pengawas. Gimana ya Bu Mega ya, pengawas itu kan saya ini tidak memasukkan buku cetak sebagai sumber belajar. Jadi sepertinya pengawasnya kurang berkenan Bu terhadap apa yang sudah saya lakukan itu, terhadap proses pembelajaran saya yang seperti itu. Dan juga dia melaporkan Bu kepada Ibu Kepala Sekolah. Mengapa Ibu Mauli mengambil sumber belajar yang lain dan tidak menggunakan buku cetak yang dipakai siswa gitu?
Itu ada alasan Bu Mauli kan? Iya Bu, ada. Jadi kan siswa saya ini sebagian kesulitan Bu dengan materi yang diajarkan, apalagi kalau saya hanya memakai referensi dari buku cetak saja. Jadi kurang begitu luas, makanya saya mengambil itu referensi itu dari yang lain gitu, yang nanti bisa membantu dipahami oleh anak-anak saya Bu. Jadi seperti itu alasan saya mengapa saya tidak memasukkan buku cetak sebagai sumber belajar gitu. Saya ambil di buku pembelajaran yang lainnya. Oh gitu. Apa sih pertimbangan Ibu Mauli tidak menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar ini? Itulah Bu, pertimbangan saya itu supaya anak-anak paham Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya itu tercapai gitu. Itulah pertimbangan saya mengapa mengambil sumber dari luar. Oh, jadi itu pertimbangan Ibu Mauli mencari sumber lain selain buku cetak supaya anak-anak ini lebih paham dalam ini pembelajaran, terus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak ya. Iya Ibu, seperti itu. Jadi mencoba dengan hal yang baru Bu. Jadi selama ini apa saja yang sudah Ibu Mauli lakukan? Untuk supaya anak-anak paham ya Bu ya, saya tuh biasanya mencari berbagai sumber untuk anak-anak belajar di kelas. Mungkin kalau dia yang memiliki tingkat kepintarannya yang lumayan lebih ya Bu ya, mungkin dia bisa cukup dengan buku paket saja. Jadi gimana Bu ya? Makanya untuk anak-anak yang selebihnya itu saya gunakan sumber-sumber yang lain sebagai untuk melengkapi lah itu Bu, gitu kan. Dan itulah permasalahannya, pengawasnya jadinya seperti apa dengan saya Bu, gitu kan. Jadi bagaimana gitu. Iya. Jadi bagaimana dengan materi yang lain yang Ibu Mauli ajarkan, apa seperti ini juga atau bagaimana? Saya mengajarkannya melihat bagaimana kelas saya ya Bu ya, kondisi anak-anaknya, kemudian bagaimana nanti saya merancangnya, kemudian mencari sumber. Jadi itulah itu sebagai bahan saya untuk membuat RPP dan mencari sumber pembelajaran yang lain Bu. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan nih Ibu Mauli, Ibu Mauli ini lebih memilih berbagai sumber belajar dalam memberikan materi kepada siswa itu dan tidak meninggalkan buku cetak juga ya Bu Mauli ya? Benar Ibu. Jadi tapi kemarin itu apa terlupa atau bagaimana Bu Mauli memasukkan buku cetak itu? Iya Bu, sepertinya ada terlupa. Oh, jadi kemarin itu terlupa. Memang Ibu Mauli ngambil sumber-sumber lain, pada kesempatan itu agak terlupa ya. Jadi Ibu mengambil berbagai sumber itu karena melihat keberagaman peserta didik di kelas Ibu ya. Apa benar seperti itu Bu Mauli? Iya Bu, seperti itu saja. Oh, sekarang ini sudah tahu nih Bu Mauli nih cara menyelesaikan masalahnya dengan pengawas dan kepala sekolah, dan Ibu tetap bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Terus ada lagi tidak yang menjadi hambatan Ibu dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa selain masalah dengan pengawas ini? Tidak ada Bu, hanya itu saja permasalahannya. Itu yang membuat saya tidak bersemangat. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kedepannya apa yang akan Ibu Mauli lakukan? Saya masih mencari-cari juga ya Bu ya solusinya bagaimana, karena kan juga berhubungan dengan pengawas dan Ibu kepala sekolah Bu. Iya. Jadi dari beberapa hal yang Ibu Mauli pikirkan tadi, Ibu Mauli bisa nggak jelaskan mana yang menjadi prioritas nomor 1?
yang akan Ibu Mauli lakukan? Saya berpikir seperti ini Bu, apa saya lebih baik berjumpa dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah untuk minta maaf dan menjelaskan tentang permasalahan ini, juga nanti bagaimana bisa membuat janji dengan ibu pengawas untuk menyelesaikannya juga. Apa seperti itu ya Bu ya lebih baiknya? Ya wah, itu langkah-langkah yang baik itu untuk Ibu Mauli. Kira-kira ada hal yang lain yang Ibu Mauli lakukan selain membuat jadwal, misalnya bertemu pengawas dan kepala sekolah, terus menjelaskan dan memasukkan buku cetak ini kembali, memastikan ke mereka buku cetak ini dibuat di sumber belajar gitu. Iya Bu, saya ingin jelaskan apa yang saya lakukan ini. Saya menggunakan buku lain memang tidak meninggalkan dari buku cetak. Tujuan saya ya supaya anak-anak itu mengerti semua pembelajaran yang saya ajarkan itu Bu, walaupun dengan berbagai metode yang lain dan sumber pembelajaran yang lain juga, seperti itu Bu. Nah, ini yang saya suka nih, bahwa Bu Mauli akan menggunakan buku cetak dan sumber-sumber yang lain dalam pembelajaran. Ibu meminta maaf juga ya kepada pengawas dan memperhatikan kebutuhan siswa juga di kelas. Berarti sudah komplit ya. Saya senang dengan keputusan Bu Mauli. Bisa Ibu jelaskan lebih jauh lagi? Ya, atas permasalahan saya tadi itu kan Ibu kan sebenarnya tujuan utama saya untuk memperbaiki hubungan dengan pengawasnya juga ya Bu ya, dan juga saya ingin semua anak-anak di kelas itu tuh paham dengan materi yang saya ajarkan, walaupun dengan sumber pembelajaran yang lain, tidak tertinggal juga dengan buku cetak yang dipakai, dan pengawas saya harap juga bisa memakluminya Bu, seperti itu. Apakah yang Ibu Mauli maksud itu pembelajaran berdiferensiasi? Seperti ini, contohnya serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi setiap ini seperti kesiapan belajar murid, ya, minat belajar dan profil belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah seperti itu, Bu Mauli? Iya Bu, ya mirip seperti itulah Bu, gitu kan. Saya menggunakan cara itu supaya anak-anak saya itu terakomodir semuanya dalam proses pembelajaran. Kan anak-anaknya nggak sama ya Bu ya, semua kegiatan, kebutuhannya. Jadi supaya nanti ini juga tidak jadi masalah Bu dengan Ibu pengawas dan Ibu kepala sekolah. Nah, dari diskusi kita hari ini nih Bu Mauli, apa Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Seperti yang saya bilang tadi Bu, mungkin saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya, kemudian menjelaskan, minta janji dulu bisa bertemu dengan pengawas untuk berkonsultasi, kemudian bisa memperjelas lagi bahwa apa yang saya lakukan ini untuk menerapkan ya pembelajaran seperti Bu bilang tadi Bu, berdiferensiasi, sehingga memasukkan buku sumber-sumber lain sebagai sumber pembelajaran selain buku cetak yang kita pakai. Mantap nih, saya suka nih dengan hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang Ibu rencanakan untuk menjalankan rencana hari ini? Saya bertemu dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya, kemudian nanti mau membuat janji dengan kepala sekolah dan Ibu pengawas untuk meminta maaf Bu. Mungkin ke depannya nanti sumber belajar buku cetak itu tidak akan tertinggal saya masukkan dalam proses pembelajaran, apalagi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Iya. Bagus itu Bu Mauli, karena memang walaupun memang ada keterlupaan di sana kemarin, itu langkah-langkah Bu Mauli yang akan dilakukan cukup bagus. Terus Bu Mauli juga mau meminta maaf itu sungguh luar biasa Bu Mauli. Jadi untuk
menjalankan rencana ke depannya ini, siapa yang bisa membantu Ibu Mauli ini? Nah, ini Bu, kebetulan di sekolah kita ini kan ada CGP Bu, jadi saya meminta bantuan dia untuk meminta tolong mengingatkan komitmen saya ini Nah, Bu, dan mereka sudah juga memberikan pembelajaran berdiferensiasi, jadi bisa nanti mungkin hal ini kita sosialisasikan dengan teman-teman supaya tidak hanya saya saja mungkin yang menerapkannya Bu. Jadi dia nanti yang membantu saya bagaimana menjelaskan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan juga dengan teman-teman yang lainnya Bu. Saya juga mungkin kemarin dia ada ide untuk membuat komunitas praktisi Bu di sekolah kita ini. oh iya, bagus Bu Mauli. Nah, ini kayaknya ide yang paling bagus nih, yang baik sekali nih. Saya yakin Ibu Mauli pasti bisa. Ya Bu, insya Allah. Terima kasih. Bu atas waktunya sudah membantu saya kita berbicara. Akhirnya lega perasaan saya sekarang Bu. Alhamdulillah Bu Mauli sudah agak berkurang ininya. Terima kasih Bu Mauli. Sama-sama Ibu Mega. Proses coaching antara Ibu Mauli dan Ibu Kusmega. Nah, dari pengamatan yang saya lihat dari tadi, dari awal, untuk tujuannya coach sudah menanyakan kepada coach tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih coach apa. Kemudian identifikasi, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi, mulai dari potensi, hambatan, serta solusi yang dirasakan oleh coach. Kemudian yang ketiga, tentang rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi, mulai dari prioritasnya, strateginya, ukuran suksesnya, serta antisipasi jika ada kendala lagi. Kemudian yang masalah tanggung jawab, coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai kesimpulan, komitmen, bantuan dan tindak lanjut yang didapatkan oleh coach dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, untuk komunikasinya sudah terlihat komunikasi yang asertif, pendengarnya juga coach yang mendengarkan dengan aktif, kemudian juga bertanya efektif, serta memberikan umpan balik positif. Jadi sudah lengkap semuanya. Demikian ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Melian. Sama-sama Bu. Ibu Melian. Sama-sama Ibu Kusmega.